Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Hammasah. Kaifa halukum ayyuhal talabah? Nahnu alna dhaki marra fi darsi al-lughah al-arabiyyah. Hayya nabda darsuna al-yawm bil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari istirarah di dalam minggu yang lalu, kita akan mengingat kembali dalam surat Al-Ibrahim ayat 1, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Di sini kemarin kita membahas lafaz adz-dhulumat sama nur ya. Di sini ada unsur isti'arah. Insyaallah masih ingat ya. Isti'arah kalau secara bahasa kemarin meminta atau meminjam, tolabahul ariyah, dan secara istilah tasbih yang dibuang salah satu torofnya. Maka alakoh pada isti'arah adalah musyabbah atau unsur kesamaan di dalam lafaz tersebut. Contohnya kita ingat kembali, ra'aitu bahrun fis-suq, saya melihat laut di dalam pasar. Maka yang dimaksud bukan arti lautnya itu, tapi persamaan dari laut itu, orang yang dermawan ya. Rukun-rukun isti'arah kemarin ada musta'ar minhu, yaitu kata yang dipinjam darinya atau musyabbah bih. Musta'ar lahu, musta'ar lah ya, yaitu kata yang dipinjam untuknya, atau bisa dikatakan musyabbah, jadi orangnya. Berikutnya musta'ar, yaitu sifat yang dipinjamkan, jadi sifatnya. Oke, kita setelah mengingat isti'arah minggu lalu, sekarang kita akan mempelajari isti'arah tamsiliyah. Perhatikan kalimat berikut. Jadi dalam bahasa Indonesia itu juga ada ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia itu ada juga. Kenapa kulihat dirimu berjalan ke sana kemari? Jadi kata ke sana kemari ini mengibaratkan atau mengartikan bahwa seseorang yang bingung. Ini salah satu contoh isti'arah dalam bahasa Indonesia. Sekarang apa itu isti'arah tamsiliyah? Ya. Kita cek di sini. Al-isti'arah tamsiliyah ya tarkibun ustu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqati musyabah ma'a qarinah mani'atin min iradati maknahu al-asli. Jadi di sini sesuatu susunan kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya, karena ada hubungan keserupaan atau antara makna asli dan makna majasi. Jadi bukan makna yang digunakan, bukan makna letterlek itu, tetapi makna keserupaannya ya. Disertai adanya korina atau hubungan ya yang menghalangi pemahaman terhadap kalimat tersebut dengan makna asli. Oke, lebih jelasnya kita langsung melihat pada contoh. Contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 1 misalnya. Ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqwa innahu samii'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi pada contoh ini kalimat majasinya adalah ini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ini la tuqaddimu, janganlah kamu diserupakan dengan tidak boleh menetapkan suatu hukum sebelum ada ketetapan Allah dan Rasulnya. Jadi kalian di sini kan yang dimaksud bukan makna aslinya, jadi majasinya. Hubungan keduanya adalah keserupaan dalam hal hak menetapkan sesuatu di atas yang lebih berhak, dan korinahnya adalah unsur majasi. Di sini ya, bukan diartikan sebenarnya seperti makna ini, tetapi majasinya. Kita lihat contoh yang kedua agar lebih paham. Ini contoh yang kedua. Anta tarkomu alal ma, artinya engkau melukis di atas air.
Maksudnya adalah orang yang melukis di atas air adalah gambaran dari orang-orang yang berbuat sia-sia, yang tidak membuahkan hasil. Dengan demikian hubungan keduanya adalah unsur keserupaan dalam hal kesia-siaan dalam melakukan sesuatu, dan korinahnya adalah unsur majasi. Jadi di majas lagi ya, keserupaan lagi. Jadi kalau melukis di atas air itu kita ya melakukan suatu hal yang sia-sia, ya nggak akan terbentuk. Berikutnya isti'aroh al-amsal atau pepatah dalam bahasa Indonesia, atau bisa disebut paribahasa juga ya. Manjadda wajada ini terkenal sekali, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menemukan. Ini salah satu dalam pepatah Arab yang kita kenal dalam bahasa dalam Al-Quran. Hadis juga ada ya, misalnya ini, bagi yang menegakkan benang basah atau mencari jarum dalam jerami, artinya sesuatu yang tidak mungkin. Maka ini juga ada ungkapannya dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis-simmi khiyat. Al-A'raf ayat 40. Sekali-sekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Hal ini tidak mungkin ya, tidak mungkin unta masuk ke lubang jarum. Nah, jadi sesuatu amsal di sini menggambarkan pepatah. Kalau dalam bahasa Indonesia ya pepatah atau paribahasa itu. Jadi ini kan sebelumnya ada ceritanya ya. Maka kalau orang yang tidak beriman itu ya tidak mungkin masuk ke dalam surga, walaupun kita menunggu untanya sampai masuk ke lubang jarum ya, tidak mungkin juga. Berikutnya, setelah memahami beberapa kata yang ada unsur amsalnya, paribahasa tadi ya, maka setelah itu kalian menentukan dari 5 ungkapan atau 5 ayat ini ya, kalian tentukan di dalamnya ini terdapat unsur amsal, pepatah, atau tidak terdapat amsal ya. Misalnya nomor 1, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini di dalamnya ada amsal atau tidak, ada paribahasa yang terdapat di sini apa tidak. Nah, tinggal ya, ini silakan nanti bisa dikerjakan di e-learning ya, KD 3 di pengetahuan 1-5. Syukron fi hadal yaum kafaituhuna. Saya kira sudah cukup ya. Syukron kasihna ala husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil usbu'il ati.